Pada episode sebelumnya, dalam flashback 41 tahun yang lalu, ada seorang pria yang suka membuat kekacauan di negeri Wano. Pria itu bernama Kozuki Oden. Oden bersama dengan para pengikutnya menginjakkan kaki mereka ke wilayah tanpa aturan dan juga hukum. Tempat itu bernama Kuri. Oden akhirnya masuk ke daerah Kuri dengan seorang diri, tanpa didampingi oleh pengikutnya. Di sana, Oden sudah ditunggu oleh banyak pembunuh yang selama ini mendiami daerah Kuri itu. Terlihat sosok menyeramkan yang juga sudah menunggu kedatangan Oden di Kuri. Sosok itu adalah pemimpin para pembunuh di Kuri yang selama ini disebut-sebut sebagai monster yang mendiami daerah Kuri ini. Dia sangat ingin membunuh Oden. Dia dan pasukannya sudah mengepung Oden dan bersiap untuk menyerang Oden yang sendirian. Tetapi dengan wajah yang sangat bersemangat, Oden menerima tantangan para pembunuh itu dan bersiap untuk melawan mereka semua seorang diri. Oden mengeluarkan aura haki Ryo sampai menyelimuti seluruh tubuhnya. Dan dengan aura yang membara itu, Oden menghitamkan kedua pedangnya. Oden melompat ke arah pembunuh-pembunuh itu dan menghempaskan mereka dengan satu kali tebasan saja. Kemudian, dengan kecepatan kilat, Oden melompat ke arah pemimpin mereka dan langsung menebasnya. Tetapi, serangan Oden ditahan dengan mudah dan terjadi bentrokan haki Ryo di sana. Pertarungan mereka sangat sengit dan kemampuan berpedang keduanya terlihat sama kuat atau seimbang. Bos dari pembunuh itu sangat marah karena Oden dapat dengan mudah menahan serangan darinya. Akhirnya, dia mengeluarkan aura haki Ryo miliknya dan bersiap untuk menyerang balik Oden. Melihat kekuatan yang sebesar itu, Oden pun gak mau kalah. Dia mengeluarkan jurus pedang terkuatnya, yaitu Oden Hitoryu. Di tempat lain, para pengikut Oden yang sebelumnya telah menyusul Oden ke daerah Kuri melihat ada cahaya merah dari atas bukit yang kemungkinan berasal dari bentrokan haki Ryo, pertarungan Oden dan bos pembunuh itu. Dan mereka pun segera menuju tempat cahaya merah itu berasal. Dan seketika mereka melihat banyak orang-orang tergeletak di tanah, tak sadarkan diri. Tiba-tiba ada suara yang mengatakan, "Maaf, aku baru saja selesai. Aku menghabisi mereka seharian di sini." Ternyata itu adalah suara Oden. Oden telah mengalahkan semua pembunuh yang ada di Kuri dan termasuk bos mereka. Hanya seorang diri saja. Ternyata bos para pembunuh di Kuri yang telah dikalahkan Oden itu bernama Asura Doji. Dia orang yang sangat terkenal di Wano karena kekejamannya. Oden mengampuni Asura Doji, dan Oden pun membuat keputusan untuk menjadi raja dan memimpin daerah Kuri. Beberapa saat setelah pertempuran itu, di ibu kota bunga, Shogun Sukiyaki, ayah dari Oden, dan beberapa daimyo yang ada di Wano kaget mendengar berita tentang Oden. Oden diberitakan telah menjadi pemimpin Kuri, suatu wilayah yang sama seperti neraka, di mana Oden mempekerjakan dan membimbing orang-orang yang dulunya adalah penjahat dan pembunuh untuk membuat negeri yang baru dan layak untuk dihuni. Mengetahui hal tersebut, Shogun Sukiyaki mencabut pengasingan Oden dan memberikan gelar kepada Oden sebagai Daimyo Kuri.
Berita pengangkatan Oden sebagai daimyo Kuri akhirnya sampai di telinga Oden dan para pengikutnya. Oden dan para pengikutnya sangat gembira dan merayakan berita besar itu. Tapi gak sampai situ aja. Oden menjadi bingung gelar barunya sebagai daimyo, sebab seorang daimyo haruslah memiliki pengikut yang bijak dan pintar agar dapat menjadi penasehat yang baik untuknya nanti. Tetapi Oden punya pemikiran lain tentang itu. Oden lebih memilih Kinemon, Denjiro, Kanjuro, Ijo, Ikunojo, Raizo, dan Asura Doji sebagai samurai pendampingnya. Mendengar perkataan Oden itu, Kinemon dan kawan-kawan menjadi terharu dan sangat bahagia. 6 tahun kemudian, tepatnya 33 tahun sebelum saat ini, pada belahan dunia lain, para pecahan dari bajak laut Rocks yang sangat legendaris telah membentuk kelompok bajak laut mereka sendiri. Dan berkat semua aksi-aksi yang mereka lakukan, mereka pun mendapatkan nama besar dan ketenaran masing-masing. Di sebuah pantai di daerah Kuri, ada 3 makhluk aneh yang terdampar di pantai. Mereka adalah kucing, anjing, dan seekor kapal. Mereka ditangkap dan akan dibakar hidup-hidup oleh orang-orang di sana. Melihat kejadian itu, Oden pun marah besar dan langsung menghentikan perbuatan orang-orang itu untuk menyelamatkan mereka bertiga. Kemudian Oden membawa mereka bertiga ke tempat tinggal Oden dan para samurainya. Ketiga makhluk itu adalah Ino Arashi dan Nekomamushi dari suku Ming, serta Kawamatsu Shikapa, yang mana Kawamatsu juga merupakan manusia ikan. Akhirnya mereka bertiga memutuskan untuk mengabdi kepada Oden. Pada suatu malam, Raizo, Kinemon, Denjiro, Kanjuro, Asura Doji, Izo, Kawamatsu, Ino, dan Neko pergi diam-diam masuk ke kediaman Shimotsuki Yasue untuk mencuri uangnya. Tetapi gak disangka-sangka mereka bersembilan malah ketahuan dan ditangkap. Mendengar alasan mereka mencuri adalah untuk membantu Oden, Yasue pun menjadi terharu dan membebaskan mereka dengan membawa uang-uang hasil curian itu. Serta Yasue menambahkan 1 karung uang lagi untuk dipergunakan mereka sebagai bekal memperbaiki diri, belajar sopan santun, membeli buku, dan belajar bela diri. Sebab Yasue mengatakan Oden akan menjadi shogun negeri Wano suatu hari nanti. Jadi, pelayan seorang shogun haruslah merupakan samurai-samurai terhebat di Wano, yang nantinya juga menjadi samurai yang akan melindungi negeri Wano. 3 tahun kemudian, atau bisa dibilang 30 tahun yang lalu dari saat ini, Oden dan rombongan samurainya datang ke ibu kota bunga. Para samurai Oden terlihat sangat keren dan gagah, sampai-sampai orang-orang di ibu kota terkagum-kagum seperti melihat kedatangan rombongan shogun. Di ibu kota bunga, Oden bertemu dengan ayahnya, Shogun Sukiyaki. Shogun Sukiyaki kaget melihat perubahan Oden menjadi orang yang lebih wibawa. Tujuan Oden ke ibu kota hanya untuk melihat ayahnya yang sedang sakit. Tapi ini adalah pertemuan terakhir Oden dengan ayahnya. Pada tahun yang sama, di pelabuhan Itachi yang ada di Kuri, ada sebuah kelompok bajak laut
yang sedang terdampar. Kelompok bajak laut itu masih terlihat sangat muda. Mereka adalah bajak laut Shirohige yang dipimpin oleh Kapten Edward Newgate. Oke, cukup sekian dulu ya nakama. Tetap stay terus di channel ini agar kalian nggak ketinggalan informasi paling update tentang One Piece yang akan Abang Kapten bagikan untuk kalian semua. Dan pastinya jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.